Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah kita akan membuat activity diagram atau diagram aktivitasnya. Ya, setelah kita mengetahui manfaat dari diagram aktivitas ini, selanjutnya kita perlu mengenal simbol-simbol dari diagram aktivitas. Karena dengan kita mengenali fungsi dan simbol dari masing-masing simbol yang ada di diagram aktivitas, tentunya hal ini akan sangat membantu ketika kita menerjemahkan dari skenario aktivitasnya ya atau skenario diagramnya ke dalam aktivitas diagramnya ya. Kalau skenario itu dalam bentuk cerita, sekali lagi kalau skenario itu dalam bentuk cerita dari use case-nya, kemudian kalau diagram aktivitas itu dalam bentuk simbol-simbol diagram activity ya. Di sini ada beberapa simbol teman-teman. Yang ini adalah namanya start point atau initial state ya. Ini menandakan tindakan awal atau titik awal aktivitas. Jadi, untuk use case tersebut diawali dari apa kegiatannya ya. Kalau pada contoh skenario tadi adalah diawali dengan membuka membuka ini ya, membuka aplikasi ya. Nah, kemudian di sini ada simbol aktivitas ya. Simbol aktivitas atau activity ini adalah menggambarkan yang sedang terjadi di dalam sistem ya. Ini simbol-simbol ini ada biasanya pada bagian yang dilakukan oleh aktor dan reaksi sistem, baik pada utama maupun pada yang alternatifnya ya. Kemudian ada final state ya. Final state ini menunjukkan bagian akhir, artinya proses atau kegiatan yang terjadi pada use case tersebut sudah selesai ya. Ada action flow. Action flow ini adalah untuk transisi dari satu tindakan ke tindakan yang lain. Jadi action flow ini akan menghubungkan antara simbol-simbol yang lain yang ada di dalam diagram aktivitas ya. Jadi harus selalu dihubungkan dengan action flow. Kemudian ada simbol asosiasi ya. Asosiasi di sini ada decision dan ada join. Kalau untuk asosiasi yang percabangan ini adalah jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Jadi ada sini ya, misalnya ya dan tidak ya. Kemudian untuk yang join, asosiasi penggabungan itu untuk lebih dari satu juga, tetapi ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang fork dan ada yang join. Kalau yang fork ini kegiatan dilakukan hasilnya nanti paralel. Jadi dari satu kegiatan yang sama akan menghasilkan dua atau lebih kegiatan yang berbeda menuju ke aktivitas yang berbeda atau menuju ke activity yang berbeda. Sedangkan untuk join adalah dari beberapa kegiatan paralel, dari beberapa activity yang paralel, ini menghasilkan kepada satu kegiatan selanjutnya gitu ya. Kemudian ada swimlane ya. Swimlane ini fungsinya untuk memecah activity menjadi baris dan kolom ya, yang mana ini untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan aktivitas ya. Biasanya ini ditandai dengan aktornya yang terlibat ya. Apabila aktor itu melakukan activity yang berbeda, maka ada bisa lebih dari satu aktor pada swimlane yang berbeda. Namun apabila aktornya tersebut melakukan kegiatan yang sama, maka dalam satu swimlane ini bisa untuk lebih dari satu aktor penamaannya ya. Kemudian ada swimlane juga untuk sistemnya ya. Jadi aktor ini melakukan apa, kemudian sistem akan bereaksi apa. Jadi swimlane ini dalam diagram aktivitas bisa lebih dari satu ya. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah penggambarannya? Secara umum ya, secara umum itu diawali dengan membuat simbol status awal, kemudian menggambarkan aksi pertama dan seterusnya. Kemudian jika ada beberapa aktivitas yang berbeda atau yang bersamaan ya, maka bisa gunakan fork atau join ya. Nah, untuk percabangan ini biasanya diakhiri dengan
penggabungan, tapi ini sekali lagi tergantung dari aktivitas dari sistem tersebut ya. Nah, terus yang terakhir biasanya ditutup dengan kemana sistem itu berakhir, sampai pada kegiatan yang mana. Jadi selalu diawali dengan initial state atau status awal dan final state ya. Nah, ini merupakan contoh ya teman-teman, contoh yang dibuat berdasarkan pada use case login yang sebelumnya ya. Nah, ini use case login kita ya, yang mana aktornya yang terlibat adalah General Affair dan juga Manager General Affair ya. Kegiatannya adalah membuka aplikasi, kemudian sistemnya akan bereaksi untuk menampilkan halaman login, aktornya mengisi username dan password, nanti divalidasi. Jika berhasil akan tampil menu utama, jika tidak berhasil maka akan tampil username dan password salah pesannya, kemudian kembali mengisi pada form login ya. Nah, ini adalah gambaran dalam bentuk diagram activity-nya, dibuat secara runut sesuai dengan cerita dari skenarionya ya. Buka aplikasi, menampilkan form login, input username dan password ya. Apabila sudah diinput, klik tombol login, ada dua tombol, ada tombol login dan tombol cancel. Ketika diklik tombol login, maka dia akan memvalidasi ya username dan password yang diinputkan oleh usernya ya. Apabila sesuai, maka akan muncul pesan login berhasil ya. Klik tombol OK-nya karena di pesan ini ada tombol OK, kemudian masuk ke menu utama. Nah, tadi pada bagian skenario ada skenario alternatif ya, yaitu apabila username dan passwordnya ini tidak sesuai atau salah, maka klik tombol OK pada laman pesan tersebut ya. Klik OK, kemudian akan menampilkan kembali ke form login ya. Jadi pada diagram activity login ini berakhir ketika sudah sampai pada tampilan menu utama ya. Artinya setelah tampil menu utama, maka form login ini otomatis akan tertutup. Begitu ya teman-teman ya. Jadi dimulai dengan buka aplikasi ya, kemudian tampil form loginnya, kemudian berakhir pada ketika tampil menu utama, form login ini akan otomatis tertutup ya. Oke, untuk contoh lengkapnya nanti akan terlampir ya teman-teman. Sekarang kita coba bahas untuk pembuatan dari diagram activity ini menggunakan Star UML ya. Nah, kita akan membuat ini ya teman-teman. Yang pertama kita buka untuk Star UML-nya. Ini ya Star UML-nya. Ini contoh untuk yang umum ya, yang login. Adapun untuk masing-masingnya nanti bisa dilihat ya, ini sudah dilampirkan contohnya. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah dipelajari atau yang sudah dilampirkan pada pertemuan yang lalu, ini kita punya Syspo ATK ya, yang mana mempunyai beberapa use case ya. Di sini antara lain ada use case login ya, use case login, kemudian input data user ya, kemudian melakukan input permintaan. Ini masing-masing use case ini ya teman-teman harus dibuatkan skenarionya ya, dibuatkan skenarionya, kemudian dibuatkan untuk diagram activity-nya ya. Yang terlibat siapa? Yang terlibat di sini General Affair sebagai aktornya dan juga Manager General Affair. Nah, pada sesi ini kita akan membuat salah satu ya, yaitu melakukan login atau use case untuk login. Kita lihat untuk skenarionya ya. Nah, ini adalah skenarionya. Kita lihat, oke. Ini adalah skenario untuk login ya, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan use case kita. Di use case kita, Ibu akan buka untuk misalnya Ibu sudah punya ya. Oke. Nah,
Di bagian mana kira-kira? Iya, betul. Masih ingat ya, ada di bagian sini ya. Ini adalah use case. Nah, ini Ibu kebetulan sudah membuat sistem informasi untuk persediaan ATK seperti yang digambar ya, seperti yang digambar. Ini sudah kita buat ya. Nah, ini akan melakukan login. Nah, kita lihat teman-teman untuk activity-nya ya. Ini nanti kita akan buat seperti ini ya. Kita cocokkan apakah benar ya activity-nya sesuai dengan yang ada pada cerita skenario-nya ya. Gambarnya sudah dipindahkan ke sini. Kita lihat ya. Kita lihat di sini teman-teman bahwa nama untuk use case atau diagram activity ini adalah activity untuk use case login. Ya, siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah general affair dan juga nanti reaksi sistem ya, general affair dan manager general affair. Ya, yang aktornya adalah general affair. Kemudian deskripsi ya. Di skenario harus ada deskripsi. Use case ini digunakan login user untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Kata-katanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, di sini skenario utamanya adalah aktor membuka aplikasi. Aktor di sini seperti Ibu sampaikan tadi bahwa untuk aktor yang sama kegiatannya ya, sedangkan jumlah aktornya lebih dari satu, bisa kita satukan seperti ini. Namun apabila antara general affair dan manager general affair ini melakukan dua kegiatan yang berbeda, maka ini bisa lebih dari satu ya. Dua kegiatan berbeda, misalnya general affair dan manager general affair sama-sama membuka untuk menu laporan secara bersamaan misalnya ya, maka di sini bisa digambarkan ada 3 ya, yaitu swimlane untuk general affair, swimlane untuk manajernya ya, kemudian swimlane untuk reaksi sistem.